Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas semua jaminan hidup, dan kita tidak dibiarkan bersantai setelah Ramadan, Syawal selesai, kita kembali masuk ke bulan haram, bulan kita tetap berada di jalan yang lurus. Siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, akan dilipatkan pahalanya dengan dasar fala tadzlimu fihinna anfusakum. Di surat Taubah, Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa jangan berbuat zalim, berbuat aniaya pada diri sendiri di bulan haram, berarti dosa pun dilipatkan. Dan sebaliknya, berarti amal soleh yang dikerjakan siapapun akan mendapatkan pahala yang berlipat pula. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan seluruh amal soleh kita diterima, dan mudah-mudahan iman tetap ada sampai akhir hidup kita. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Terus sekalian, sampai kita pada pembahasan terkait dengan sabar yang dihubungkan pada hukum fikih. Sekali lagi, dalam Uddatus Shabirin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, pembahasan sabar dikupas secara detail, tidak hanya secara istilah, tetapi dihubungkan dengan kaidah dan pembahasan yang lain. Ditinjau dari hukum fikih sebagaimana wajib, sunnah, haram, dan mubah, makruh, maka sabar yang wajib tidak sebagaimana menurut kehendak dan kemauan kita. Jadi pada saat kita bersabar disebut sabar, dan sabar kita menjadi sebuah kesabaran yang diharuskan apabila kesabaran itu berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam saat dijebak, diajak untuk berbuat keji, dihadapkan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka sabarnya itu adalah menghindar. Sabarnya bukan pasrah dan menyatakan saya sabar, saya pasrah, kalau memang terjerumus ya berarti itu kehendak, tidak bisa. Diajak berzina, diajak bermaksiat, maka sabarnya itu adalah menjauh terhadap sesuatu yang haram. Bersabarnya adalah menghindar, bukan malah kemudian pasrah.
sebagaimana istilah pasrah, ya apapun kalau sudah terjadi berarti. Nah ini kira-kira kalau minuman itu dibiarkan itu takdirnya diminum apa tidak diminum? Wong tidak diminum, ya bagaimana bisa diminum atau bisa dinikmati, dibiarkan. Jadi kembali dihubungkan dengan yang lalu, tidak lantas kemudian kaidah sabar itu pembiaran, tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar. Maka sabar yang diwajibkan satu terhadap sesuatu yang haram, yang kedua terhadap pelaksanaan kewajiban. Batasan sabar kalau kita tetap sebagaimana yang lalu, bahwa ada upaya sampai kemudian yang ada pada diri ini dinilai kalau sudah tidak mampu lebih dari batas kekuatan kemampuan, maka sudah lepas dari kesabaran. Saat kita bangun pagi, kadang-kadang terbisikkan kata-kata apa? Menghambat. Ada, tidak tahu dari mana bisikan itu, tapi ada godaan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ketika orang tidur itu dalam ikatan setan, dibisikkan, tenang, malam masih panjang. Besok ada kajian subuh paling prei. Nah, misalnya gitu. Paling kono sing teko, misalnya gitu. Nah, ini yang kemudian sebuah kewajiban sama dengan penjelasan ketika berhadapan pada sesuatu yang haram tadi itu. Perintahnya, sabarnya itu menjauh. Dan ketika berhadapan pada sesuatu yang wajib, perintah, maka diupayakan semaksimal mungkin. Hari ini kita harus bersiap bahwa bulan depan kita berkurban. Bahasanya ini kewajiban, bukan sekedar pengumuman. Yang mau silakan, yang enggak silakan. Kalau berikutnya saat bulan Muharram bunyinya begitu, faman syaa falyasum, faman syaa falyuftir. Arafah Pak. Asyura bukan Arafah. Asyura itu bahasanya ketika turun perintah Ramadan, bunyinya Nabi SAW menyampaikan faman syaa falyasum, yang mau silakan puasa, yang mau faman syaa falyuftir. Kalau nggak mau puasa silahkan, tapi kurban enggak. Kurban enggak, bukan yang ada silakan, yang enggak silakan, tapi nggak kebagian daging. Saya juga jamaah Pak, kok enggak dapat saya tiap hari hadir. Bahasanya gitu. Nah inilah yang kemudian bahasa kita diupayakan semaksimal mungkin, dan tidak, mohon maaf, sebagian menghubungkan, saya masih punya tanggungan, berarti saya tidak wajib. Nah tanggungannya dibuat-buat kok. Kenapa saya sampaikan tanggungannya dibuat-buat? Sudah enak nggak punya tanggungan, ngambil tanggungan dengan asumsi tanggungan ini diambil untuk dengan jangka waktu 10 tahun. Nah kalau 10 tahun ini dianggap penghalang kurban, tidak boleh kurban kemudian karena punya tanggungan, nah 10 tahun kita tidak. Nah daripada punya tanggungan, tidak usah ngambil tanggungan. Kebutuhan pokok terpenuhi. Nah ini yang kemudian bahasa kita tidak lantas kemudian menunaikan kewajiban sabar itu sebagaimana tadi menjauh dari larangan, menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahasa kita kalau ada perintah diupayakan. Hayya 'alas shalah diupayakan. Ternyata sampai masjid, mohon maaf, kok ada kendala. Kendala apa? Kita berhajat, maka ada kaidah lain. Jangan sholat dengan menahan hajat. Maka dibenarkan untuk bahasanya tidak mendulukan sholatnya, karena ada larangan itu tadi. Makanya suatu saat ketika ada hajat kita dulukan,
datang kita ke masjid terlambat, sampai di pintu masjid sholat sudah selesai, maka perintahnya Nabi jangan kembali pulang, tetap laksanakan sholat di situ, pahala mendapatkan jamaah akan tetap ditulis. Sampai sebegitunya. Makanya antara perkara yang haram dengan menunaikan kewajiban, keduanya masuk sebuah kesabaran, harus tetap ada ikhtiar menjauh dari yang haram, melaksanakan semaksimal mungkin yang diwajibkan, dan itu bagian daripada bentuk kesabaran yang bersifat wajib, termasuk sabar atas musibah yang tidak ada kekuatan dan kuasa atas hamba. Saya jangan berdoa antara sakit dan sehat, minta, ada yang minta sakit, antara kaya dan miskin minta, padahal doanya Nabi minta. Lah saya jangan niru siapa? Doa yang belum pernah kita berani mengungkapkan, membaca doa itu. Nabi SAW minta diwafatkan dalam keadaan miskin. Saya jangan tidak berani. Bener tidak berani ya. Pas mau berdoa kok diijabah, susah. Padahal pengennya. Nah, padahal jelas jarak masuknya ke surga antara orang kaya dan orang miskin, kita sama-sama tahu 500 tahun perjalanan, 500 tahun. Orang miskin masuk duluan, bernikmat-nikmat di surga, baru 500 tahun kemudian orang kaya. Pengen kaya apa miskin? Tetap pengen kaya. Itulah dunia. Jadi apapun yang terjadi, kita minta sehat, yang datang sakit. Kita minta terjaga ini harta benda kita hilang. Dan kita berusaha bagaimana kemudian memenuhi nafkah, ternyata ya segitu saja sudah. Makanya urusan jatah rezeki bukan urusan kita. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan usaha. Kalau seandainya rezeki itu bergantung pada usaha, orang yang kerja dari pagi sampai pagi pasti lebih banyak dapatnya ketimbang yang 1 jam 2 jam. Tapi kenyataannya antara yang kerja pagi sampai pagi dengan yang tiba-tiba datang cuma jam 9 sampai jam 10 pakai tunjuk-tunjuk omong tok, kira-kira dapatnya yang mana banyak? Yang dapat banyak yang mana? Yang tunjuk-tunjuk. Ibu-ibu kalau mau dinikah yang seharian 24 jam kerja atau yang tunjuk-tunjuk? Ibu-ibu pilih yang tunjuk-tunjuk. Kira-kira yang sakit-sakitan, yang tunjuk-tunjuk atau yang kerja dari pagi sampai pagi? Yang banyak dilarang makanan, yang tunjuk-tunjuk apa yang dari pagi sampai pagi? Inilah kemudian kita harus menerima ridho, wasbir ala ma asobak, kata Pak Luqman terhadap anaknya. Sudahlah, apapun yang menimpamu, apapun yang kau terima, yang engkau tidak kuasa atasnya, sudah sabar, sudah. Sudah. Makanya yang dihitung oleh kita itu proses. Dengan bandingan, seandainya kita boleh membandingkan dai 1 juta umat dengan Nabi Nuh, banyak mana hasilnya? 1 juta umat, umatnya 1 juta, Nabi Nuh 10 tahun cuma dapat 1 ya. Sampai beliau pun terucap kata-kata kayak tidak kuat, ya Rabbi la tadaru alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak. Ya Allah, jangan disisakan satupun orang kafir ini, bikin rusak tatanan. Bahasanya gitu. Padahal kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastamsau siyabahum wasaru wastakbaru istikbar. Kita menyampaikan sesuatu minim didengar, perkara besok tidak dikerjakan terserah, kan begitu. Pengajian juga begitu, perkara sampai di rumah lupa, boleh, tidak apa-apa. Ya. Ya kan? Ada yang nyatet terus sampai di rumah ditutup, dibuka lagi buku catatannya kapan? Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Uang
Pengajian itu kan 3. Kita tidak bisa menyalahi apa yang disampaikan Nabi. Kun aliman, ya. Mencari ilmu itu bagaimana bisa berkapasitas, sehingga yang disampaikan ilmunya kita bisa mendalami, kemudian kita bisa menjalankan, kemudian kita bisa menyebarkan. Muta'aliman, kalau belum nyampe itu sudah terus dengan upaya berusaha untuk membaca, menulis, menyimak, menelaah. Kalau 2 kapasitas ini sudah tidak mungkin, mustami'an, selesai, datang saja dengarkan. Ngaji itu ya begitu, datang saja dengarkan. Perkara sampai di rumah lupa, tidak apa-apa. Terus ya apa? Mau tidak boleh? Caranya gimana? Ya kan? Makanya dijaga dengan doa pagi-pagi habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman. Bisa jadi ini nanti sampai rumah hilang, tapi 1 pekan ke depan pada saat kita berhadapan dengan materi yang pernah kita kaji bersama, Allah turunkan. Makanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam alaihissalam pun begitu. Apapun yang beliau punya berupa ilmu, ternyata ilmu itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang maha tahu adalah Allah. Makanya ketika ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak kuasa, yang kita tidak bisa menghindar daripadanya, sudah. Sakit itu tidak ada urusannya dengan menjaga kesehatan. Makanya tidak ada rumah sehat, adanya rumah. Itu. Seberapapun kita menjaga kesehatan, kalau waktunya sakit, tapi jangan sehatnya tidak dijaga. Maka diatur ahli gizi tiap bulan check up, gejala-gejala yang terlarang diantisipasi. Keluarga ketabrak becak, sehat apa sakit? Keluarga ketabrak becak, sehat apa sakit? Nggak ada hubungannya. Makanya saya jenengan pun merasa bahwa apapun yang ada dalam kehidupan ini, jaminan rezeki tidak ada hubungannya dengan apapun. Rezeki sudah dibagi. Wa ma min dabatin illa 'alallahi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun makhluk yang di bumi ini asal dikasih hidup dijamin rezekinya. Berarti apa? Tidak bisa satu membandingkan dengan yang lain. Kemudian bagaimana satu kemudian pengen dengan milik yang lain? Nggak bisa. Apa yang ada jalankan, terima. Kalau ada sesuatu pasrahkan lagi kepada. Makanya ila asobatum musibah qalu, bahasanya begitu. Apapun yang kita tidak berdaya wajib untuk sabar. Wajib untuk sabar. Innalillah, semuanya ini miliknya Allah. Kenapa? Karena kita tidak kuasa. Makanya kadang-kadang tidak dibenarkan ketika menyatakan semua ini atas kehendak Allah. Jadi saya berhasil dalam pencurian ini ya kehendak Allah. Beberapa kali saya mencuri kotak infak itu tidak berhasil. Hari ini berhasil karena berangkat tadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haul. Ini gimana bisa? Nggak bisa pernyataan itu dibenarkan. Menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya benar-benar semuanya itu atas izin dan kehendak Allah. Tapi izin dan kehendak Allah, satu mendapatkan ridho, kemudian mendapatkan petunjuk dan berkah dari Allah Ta'ala, yang satu dibiarkan, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan saya berjenengan, ada dorongan bangun nanti dulu atau segera bangun. Bahasa kita tarik ulur, segera bangun, waktu keburu habis. Yang satu santai saja lah, witir tok itu tidak apa-apa, 1 rakaat. Witir tok 1 rakaat itu tidak apa-apa, yang penting tidak ditinggal. Jumat juga begitu, yang penting datang, walaupun aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Khutbah kedua baru datang, enggak apa-apa, yang penting kan Jumatan. Nah, ini godaan-godaan begitu itu. Makanya kekuatan kita kepada apa yang kita tidak mampu, tidak kuasa, maka sabarnya itu adalah sabar yang wajib. Hadirin sekalian, bergeser kepada hukum yang mandub atau yang sunnah.
sabar dalam meninggalkan perkara yang makruh atau sabar dalam meninggalkan perkara yang sunnah, serta sabar untuk tidak membalas perbuatan jelek yang ditujukan kepada kita. Jadi kalau tadi harus sabarnya harus 3 perkara tadi itu. Tapi ketika ini adalah sabar yang kalau kita sabar dapat nilai plus. Kalau kita sabar kita dapat pahala. Andaikan kita tidak sabar, maka kita tidak dosa. Terhadap apa? Terhadap perkara yang makruh. Karena tadi hubungannya fikih. Sabar terhadap perkara yang sunnah. Contoh, upaya kita menghindar dari yang makruh, upaya kita melakukan yang sunnah. Sebagaimana tadi puasa Asyura di bulan Muharram, pada saat Nabi SAW ke Madinah, awas hati-hati, Nabi SAW tidak meniru Yahudi. Puasanya Asyura Nabi SAW itu bukan meniru Yahudi. Kenapa? Karena Nabi pada saat di Mekah Nabi sudah melakukan. Nabi bertemu ke Madinah, sampai di Madinah bertemu Yahudi, kebanyakan Yahudi di sana. Loh, kok kamu sudah puasa? Puasa apa? Puasa Asyura. Kenapa? Bahasa bebas saya, oh ini adalah hari yang dimuliakan oleh Nabi Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya, dan Nabi Musa mensyukurinya dengan berpuasa. Maka kami pun ikut berpuasa. Apa kata Nabi? Kami lebih berhak daripada engkau. Kami umat Islam ini lebih berhak daripada engkau wahai Yahudi, untuk meneruskan. Itu artinya apa? Ketika Nabi SAW mendapatkan perintah di Madinah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, sesaat 1 tahun setelah Nabi berada di Madinah turun ayat itu, kemudian dilaksanakanlah perintah puasa Ramadan. Maka puasa Asyura yang sebelumnya mulai dari Mekah, orang-orang Quraisy jahiliyah pun melaksanakannya. Kemudian Nabi menyatakan, faman sya'afal yasum faman sya'afal yuftir. Yang mau puasa silakan, yang mau tidak puasa silakan. Wa ana shaimun, tapi aku puasa. Jadi kalau besok ada yang tidak puasa, nggak usah dicibir. Wah ya poso kok gak poso, sunnah ini. Biasanya begitu. Pada judulnya itu, yang mau silakan, yang enggak silakan. Tapi siapa yang puasa akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau enggak puasa, ya enggak. Saya puasa, niatnya puasa sampai zuhur, keringat dingin, kepala pusing, terus apa batal? Puasanya terus puasa. Masya Allah, ini namanya tidak sabar. Ini namanya tidak sabar. Yang wajib saja, famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin. Yang Ramadan saja kalau kita menemukan kendalanya 2, sakit, yang kalau terus puasa tambah sakit, yang kedua safar, maka diperintahkan batalkan. Nah ini puasa sunnah. Saya sampaikan ke ibu-ibu, puasa sunnah yang tidak diizinkan suami hukumnya apa, Bu? Puasa sunnah yang tidak dapat izin suami hukumnya apa, Bu? Semalam izin suami, ya aku meni poso, ya poso. Habis zuhur, Bu, batalno. Ibu ngomong apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ojo dadi setan mbok sampean. Awas ini. Bahasa begitu. Sudah suruh batal selesai. Bahasa begitu. Tidak lantas kemudian memaksakan sampai kadang ngongkon aku batal. Aku menemuli nang mak. Ini dilihat kaidahnya seperti apa.
Kok ada suami setiap kali istrinya izin puasa kok nggak diberi izin? Setiap kali. Ini berarti suaminya ini yang ya, bahasanya begitu. Sama dengan yang tadi. Jadi ketika perkara ini puasa sunnah, bahasanya Nabi paman saat yang mau silakan fal yuftir, yang puasa silakan fal yasum. Tidak masalah. Tidak lantas kemudian kita giring kepada opini bahwa yang tidak puasa itu adalah orangnya buruk, yang tidak puasa itu adalah tidak menjalankan. Enggak. Maka ini yang kemudian upaya untuk itu kemudian kok ada kendala, balik lagi. Awalnya sabar kita itu sabar sunnah yang bernilai mustahab, mandub, tapi ketika kemudian ada kendala sakit, maka sabarnya batalkan. Jangan dipaksakan. Pusing, mumet, buat tidur aja. Nanti lah hilang sendiri. Ya, kalau pusingnya kurang tidur dibuat tidur. Kalau pusingnya lapar, jangan dibuat tidur, bangun tidur tambah pusing. Nah ini yang kemudian bahasanya Masya Allah, Islam itu benar-benar memandang, melihat kondisi itu benar-benar menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Nah beda lagi dengan sabar yang mahdzur, yakni sabar terhadap sesuatu yang haram, terhadap sabar yang dihukumi haram, yakni sabar dari makan dan minum, tidak mau makan minum sampai mati, mogok makan. Lulalau kok ada mogok makan begitu ya. Banyak orang yang ya protes apa-apa begitu dengan mogok makan. Yang sampean protes itu kenyang, lu yang protes kok malah kelaparan, ngapain? Bahasanya begitu. Ya meskipun pernah di kalangan sahabat yang seperti ini, ya kan? Satu di antaranya sahabat Abdullah ibnu Baljadain atau Zulbijadain, yang saat itu ya kisahnya rada asing ini sahabat, tapi kisahnya ada di perang Tabuk. Ada di perang Tabuk, sahabat yang dimakamkan sendiri oleh Nabi SAW, Nabi sendiri yang masuk liang lahatnya, dimakamkan oleh bertiga, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sampai sahabat Abdullah ibnu Abbas pun iri, mengungkapkan seandainya aku yang wafat saat itu. Kepingin yang memakamkan diistimewakan, padahal ketemu Nabi hanya tidak sampai 10 tahun, tapi meninggal dalam posisi syahid. Oleh ibunya disuruh ngikuti pamannya, tetap kafir Quraisy karena dari Mekah, nggak usah ngikuti Muhammad. Apa yang kau ambil dari Muhammad? Muhammad sudah pindah ke Madinah. Ternyata belum nyari data sampai akhirnya pergi ke Madinah dan menyatakan beriman kepada Nabi, yang saat itu bergabung dengan majelis Nabi dalam posisi lusuh bersama Ashabul Kufah, sahabat-sahabat yang tidur di masjid. Siapa engkau? Langsung Nabi, karena ini wajah baru, anak Abdul Uzza. Saya Abdul Uzza. Tidak, kata Nabi. Engkau adalah Abdullah. Karena bajunya lusuh itu karena apa? Semua harta yang difasilitasi oleh adiknya ibunya atau saudaranya ibunya, karena dia kaya raya, disetop gara-gara ngikut dan percaya Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh sabar yang tidak kemudian bahasanya mogok makan tadi itu. Ini karena iman, mending saya tidak kehilangan iman ketimbang kehilangan makanan. Biar kehilangan fasilitas hidup, yang penting saya tidak kehilangan iman. Tapi kalau hanya sekedar perkara-perkara yang urusan-urusan nggak dibukakan pintu, akhirnya nggak makan, nah ini nggak boleh. Ya, termasuk sabar menahan diri dari memakan bangkai. Sebagaimana kaidah ketika bangkai maita, dam, darah dan sejenisnya makanan-makanan yang diharamkan dibenarkan karena terpaksa. Awas,
terpaksanya itu kalau bahasa makan bangkai, kalau tidak makan bangkai dikhawatirkan meninggal, itu tidak terjadi di daerah tropis seperti kita ini. Kita jangan memilih, oh saya kalau tidak makan bangkai ini saya mati. Enggak, masih ada dedaunan dan pepohonan. Bangkai dan tidak makan bangkai itu mati itu kalau di gurun Sahara, di padang pasir yang tidak ada tumbuhan, adanya bangkainya onta, ya, atau pasir atau batu. Yang bisa dimakan apa? Iya. Tapi kalau di sini ada orang ngaku tidak bisa makan sampai 4-5 hari, ya itu namanya, apa bahasa kasarnya, PO-nya 2. Bahasa kampung saya ini, P dikasih O-nya 2, di antara O ada petik atas. Kenapa Pak Jani? Tidak umum bahasanya ini. Kenapa PO ini Pak? Sudah, saya turunkan tidak kasar, tidak kasar. PO-nya 2, atasnya pakai petik. Kalau tidak pakai petik itu merek, itu merek makanan. Tapi kalau pakai petik itu identitas. Kok bisa nggak bisa makan? Saya nggak bisa, nggak makan karena nggak punya apa-apa. Nggak makan 3 hari karena nggak punya apa-apa. Saya nggak makan 4-5 hari karena saya miskin. Masya Allah. Datang ke masjid makan. Ada makanannya? Ada ya. Ya jadi itu. Kok sampai 5 hari nggak makan ini? Kok sampai 4 hari nggak makan itu? Ya kan, datang ke masjid makan. Ya kan, kok sampai ada orang ngaku nggak bisa makan sampai 4 hari? Andai kan Anda hidup, cari kangkung di tepi sungai. Di bawahnya kangkung itu ada kul. Itu Pak ya? Kul. Bukan kol. Waktu ke Jogja saya kol goreng, tak pikir kul, tiba kubis. Kul, KOL, ada kol, ada tulisannya sama, nggak ada petik, nggak ada apa-apa. Pesan Mas itu Mas, dikirain siput itu gitu. Kul, kira kul, tiba kol. Kubis digoreng, walah gitu. Ternyata apa? Kadang-kadang Masya Allah nyari kangkung, izin siapa? Di sungai. Halal apa haram? Ngambil itu kemudian dimasak dimakan. Halal apa haram? Punyanya siapa? Yang liar izin dinas perairan, pengairan, nggak ngurusi kangkung dinas pengairan, dan tidak ada desa perkangkungan, tidak ada. Sudah ambil saja, bersihkan, malah terima kasih. Di bawahnya ada kol itu hama, apalagi di sawah-sawah hama. Ambil, itu proteinnya tinggi. Masaknya gimana? Pakai kalengnya biskuit. Selesai toh? Andai kan tidak perlu biaya, air minta di masjid, api pinjem, ya kan? Cari kayu misalnya, ini darurat sekali, darurat. Jadi tidak dibenarkan ketika orang mengatakan bahwa saya harus makan bangkai di daerah ini, enggak bisa. Apalagi kemudian karena terpaksa saya mencuri, enggak bisa. Dengan tidak mencuri, Anda masih banyak jalan untuk mendapatkan yang halal. Jangan menyatakan karena darurat saya mencuri, enggak bisa. Tidak disebut darurat, itu berarti Anda tidak sabar terhadap yang haram. Bahasanya begitu. Dikasih air, kul sama kangkung, jadikan satu sampai mendidih, mateng, garamnya, Bu minta garam sampai menyedap, mateng, selesai, bisa dimakan. Halal apa haram? Kok sampai 5 hari gak bisa makan? Nggak bisa. Kemudian menyatakan dia harus makan bangkai, menyatakan makan benar, makan dibenarkan halal karena terpaksa, kemudian terpaksa mencuri, nggak bisa. Maka inilah yang kemudian sabar yang haram. Jadi tidak boleh menahan atau berada dalam kelaparan padahal dia bisa berusaha untuk menjadi tidak lapar. Nah, bahkan ada yang biasa-biasa
atau bahasanya yang sabar yang mubah, bahasanya begitu. Yaitu bersabar menahan diri dari setiap perbuatan yang seimbang. Artinya apa? Sabar yang mubah itu adalah ya sabar terhadap sesuatu yang mubah. Contoh ya sabar kalau memang kita ngantri, toh tidak akan lama. Jangan malah kemudian bolehkah tidak ngantri, memaksakan untuk nyerobot? Ya tanya dulu yang di depannya. Kalau yang di depannya mempersilahkan, ya berarti bahasanya seperti itu. Tapi kemudian tidak ada yang merelakan, ya sudah sabar. Nah ini yang kemudian Bapak Ibu sekalian, antara yang haram, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Yang makruh pun seorang bersabar, mohon maaf, tidak kumpul suami istri sementara suami istri menghendaki, itu tidak boleh. Tak apa-apa wis wong bojone gak gelem sabar aku, tidak boleh gitu loh Pak. Ibu tidak boleh begitu. Jadi suaminya berkenan, ibu tidak berkenan, suaminya yang salah yang mana ini? Padahal ayatnya, wahai seorang istri, Allah dan malaikat akan melaknat bagi siapa yang suaminya memintanya kemudian dia. Bahkan ada hadis kalau seandainya sedang pegang sutil, suaminya manggil, maka suaminya sutil ya. Loh, kenapa sampai begitu? Ini harus dipahami. Sampai puasa sunnah jadi haram tadi. Sampai segitunya, iya sampai segitunya. Makanya suami tidak ada iddah, istri ada iddah. Kenapa? Ya sampai segitunya. Maka ini tidak diperkenankan. Sabar yang akhirnya kemudian naudzubillah jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang haram, bahasanya begitu. Jadi perbuatan yang makruh dijauhi, perbuatan yang sunnah itu segera dilakukan. Kalau dijauhi maka ini yang makruh. Makruh diterjang itu sesuatu yang sabar makruh. Maka kaitan dengan hukum fikih, apapun yang berhubungan dengan wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, ya kembali hukumnya pada sabar. Itu berhukum wajib, berhukum haram, berhukum makruh, berhukum mubah, berhukum sunnah, berdasarkan kondisi keadaan apa yang sedang dihadapi. Sehingga dari sinilah kemudian kita nyatakan, jadi tidak semua sabar itu harus dikerjakan berdasarkan kondisi keadaan apa sabar itu harus dikerjakan. Sebagaimana kaidah hukum fikih yang lain, nikah itu bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh. Menikahkan orang yang tidak bersyahwat, tidak ingin menikah, tidak mampu menafkahi, haram hukumnya. Tapi yang sudah, maka itu berkebalikan. Nah ini yang kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan terkait dengan hubungannya sabar dengan kaidah fikih. Jadi tidak lantas kemudian menurut versi kita masing-masing bahwa sabar itu harus sabar. Suami kerja di satu tempat, istrinya disuruh datang. Ibu pergi apa ibu yang memarahi? Suami kerja, ini Sidoarjo, suami kerja di Batam. Nggak ada yang ke Batam kan? Asal ngomong saja. Ternyata suami menyuruh istri, ya Bu, kesini yong. Kira-kira istrinya ya apa? Kesini yong. Katanya istrinya, iki arek-arek saya ujian. Aku ndak merono sapa sing ngandani ujian. Maka kita sampaikan, Bu,
lebih ke suami apa ke anak-anak? Bahasanya begini, kalau jenengan lebih milih suami apa anak? Kalau anak itu nanti ada yang menghendaki, ibu tahan atau ibu serahkan. Suatu saat kalau sudah gede, sudah besar, anak ada yang maui, entah yang dinikahi atau yang menikahi, diserahkan apa dihadang? Serahkan. Kalau suami, ini pilihannya. Jadi bahasanya pilih, lebih milih suami, karena suatu saat anak akan ada yang menghendaki, tapi jangan sampai kemudian karena suami butuh istri, istri banyak kegiatan, akhirnya suami menghendaki yang ini yang kemudian jenengan tidak boleh sabar di situ, harus ada ikhtiar bagaimana seharusnya. Hadirin sekalian, barangkali itu yang bisa kita bahas di hari ini. Insya Allah besok lagi terkait dengan derajat kesabaran seperti apa. Ada yang sampaikan? Cakap deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.